самолет Ту-95МС. Снаряженная 6 крылатыми ракетами. Di awal tahun 2024 ini banyak hal menarik yang terjadi di seluruh dunia. Salah satunya datang dari Korea Utara. Tanpa disangka dan diduga, akhirnya Kim Jong-un membawa putri kecilnya Kim Ju-e ke dalam sebuah parade militer. Apakah ini tanda-tanda kalau Kim Jong-un sudah mempersiapkan putrinya untuk kelak menggantikannya memimpin Korea Utara? Kemunculan Kim Jong-e ini memang menjadi menarik karena pada akhir 2023 kemarin, Kim Jong-un sudah mengunjungi Angkatan Udara Korea Utara, lalu tiba-tiba menyerukan siap perang. Jadi bisa dibilang, kemunculan Kim Jong-e ini adalah sinyal bahwa Kim Jong-un bukan cuma siap perang, tapi juga sudah menyiapkan pengganti. Nah, karena Angkatan Udara yang dikunjungi oleh Kim Jong-un saat menyerukan siap perang, hari ini mari kita masuk lebih dalam untuk membahas kekuatan Angkatan Udara Korea Utara. Apakah kekuatannya sama besar dengan angkatan darat mereka yang terus mendapat upgrade, utamanya di sektor rudal balistik? Bicara tentang kekuatan angkatan udara, mari kita mulai dengan membahas jet tempur yang dimiliki oleh Korea Utara. Dari segi jumlah, ada lebih dari 500 unit jet tempur yang dioperasikan oleh Korea Utara. Seluruh jet tempur yang digunakan datang dari pabrikan Cina dan juga Uni Soviet. Tidak seperti Angkatan Darat dan juga Angkatan Laut Korea Utara yang banyak menggunakan produksi dalam negeri. Angkatan Udara mereka malah tampil sebagai konsumen. Dari seluruh jet tempur yang dimiliki oleh Korea Utara, MiG-29 yang merupakan jet tempur Rusia keluaran tahun 1981 menjadi yang paling mutakhir. Dari spek penerbangan, jet tempur ini punya kemampuan yang patut diacungi jempol. Kecepatan maksimumnya mencapai Mach 2,3 atau 2.840 km per jam. Daya jelajahnya di angka 1.430 km. Radius serang mencapai 900 km dan ketinggian maksimalnya mencapai 18 km. Selain kemampuan terbang yang baik, MiG-29 juga memiliki sistem peralatan yang sangat lengkap, mulai dari senapan mesin ukuran 30 mm. Kemudian ada 7 cantelan yang mampu membawa 4 ton amunisi seperti roket, rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, rudal anti kapal hingga serangkaian bom. Nah, meski MiG-29 atau MiG-29 ini punya kemampuan yang baik, nyatanya Korea Utara tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Pada September 2023 kemarin, Kim Jong-un diketahui melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia. Salah satu agendanya adalah mendatangi pabrik jet tempur Rusia untuk melihat-lihat jet tempur terbaru dari Rusia. Salah satunya tentu saja Sukhoi Su-57, jet tempur generasi kelima yang sekarang menjadi jet tempur paling mutakhir di Rusia. Su-57 ini memang tampil sangat mencolok dengan berbagai kemampuan dan kecanggihan yang dimiliki untuk memenuhi peran sebagai jet tempur multiperan siluman. Untuk melengkapi kekuatan jet tempur dari Korea Utara, mereka tentu telah menyiapkan amunisi mumpuni. Siapa sangka, Korea Utara yang terkenal dengan peningkatan rudal balistik mereka untuk angkatan darat, malah memiliki amunisi yang tergolong minimalis untuk serangan udara. Dari apa yang diketahui, setidaknya 7 jenis amunisi yang dimiliki oleh Korea Utara yang terdiri dari rudal udara ke udara, bom luncur, dan juga rudal jelajah. Dari seluruh amunisi yang dimiliki oleh Korea Utara, KN-05 menjadi yang paling mutakhir. Amunisi ini didapatkan Korea Utara setelah kerjasama dengan Amerika serta Rusia. Secara spesifikasi ukuran, KN-05 memiliki panjang 440 cm, diameter 42 cm, dan berat mencapai 610 kg. Kemampuan terbangnya patut diacungi jempol, karena daya jelajahnya mampu mencapai 300 km dengan kecepatan Mach 0,85 atau 291 meter per detik. Kemudian, KN-05 memiliki hulu ledak sebesar 145 kg dengan jenis High Explosive Fragmentation yang sangat cocok untuk mengincar pangkalan militer dan juga alutsista lapis baja seperti tank bahkan kapal perang.
Dengan bantuan sistem pandu inersia dan sistem pelacak radar aktif, KN-05 diklaim Rusia dan juga Korea Utara mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai rudal jelajah. Setelah membahas jet tempur dan amunisinya, sekarang mari kita pindah ke pesawat transport militer yang digunakan oleh Korea Utara. Di bagian ini, sekali lagi, Korea Utara sangatlah minimalis. Dari data yang ditemukan, mereka cuma punya 4 pesawat transport. Dari seluruh pesawat transport ini, Antonov AN-24, pabrikan Ukraina, menjadi yang terbaik. Pesawat ini sudah diproduksi sejak tahun 1959 dan terhenti di tahun 1979, yang membuat Antonov AN-24 ketinggalan zaman. Spesifikasinya tentu tidak mentereng. Untuk penerbangan, kecepatannya cuma mencapai 450 km per jam dengan jangkauan mencapai 2.400 km saja. Kemudian untuk hal paling penting, yaitu pengangkutan. Antonov AN-24 cuma bisa terbang dengan berat maksimal 21 ton saja. Kemampuan pengangkutan ini tentu saja jauh dengan pesawat angkut paling mutakhir sekarang seperti Antonov AN-124 yang mampu terbang dengan berat maksimal mencapai 405 ton atau hampir 20 kali lipat lebih baik ketimbang AN-24 yang dimiliki Korea Utara sekarang. Jika membahas tentang kekuatan angkatan udara, drone juga sudah tidak bisa tidak dibahas sekarang ini. Bagaimana tidak, drone inilah yang sekarang dianggap sebagai kunci dalam perang udara modern. Korea Utara sebagai negara produsen alutsista ternyata memiliki ketertarikan lebih ke wilayah ini untuk angkatan udara mereka. Terbukti dengan getolnya Korea Utara mengembangkan drone dalam negeri mereka. Salah satu contoh pengembangan yang mencengangkan diperlihatkan Korea Utara pada Juli 2023 kemarin saat kunjungan Menteri Pertahanan Rusia ke Korea Utara. 2 drone yang ditampilkan dalam kunjungan tersebut adalah Saetbyol-4 dan Saetbyol-9. Bisa dilihat kalau kedua drone ini sangat mirip dengan drone yang dimiliki oleh Amerika Serikat dari segi bentuk dan juga peran. Saetbyol-4 mirip dengan RQ-4 Global Hawk yang merupakan drone pengintai. Kemudian, Saetbyol-9 ini mirip dengan RQ-9 Reaper yang merupakan drone serang. Sampai sekarang, kedua drone yang dimiliki oleh Korea Utara ini masih menjadi tanda tanya besar. Apakah memiliki teknologi yang mirip dengan milik Amerika Serikat? Apakah persenjataannya secanggih milik Amerika Serikat? Dan masih banyak pertanyaan lain yang belum terjawab. Namun yang jelas, Amerika Serikat tentu sangat khawatir dengan kehadiran drone Saetbyol ini. Nah, kehadiran Saetbyol ini kemudian melengkapi lini drone Korea Utara yang dari data terlihat kalau pada awalnya cuma bisa mengimpor drone dari Uni Soviet atau Rusia. Meski citra dari Korea Utara yang dikenal publik adalah kolot, kuno, ataupun tidak berkembang seperti Korea Selatan, namun kalau untuk militer, negara ini emang punya fokus yang luar biasa. Di angkatan udara mereka, Korea Utara bahkan menjadi salah satu dari sedikit negara yang menggunakan satelit militer yang tentu saja tidak disangka oleh banyak orang. Satelit militer milik Korea Utara dikenal dengan nama Malhigyeong-1 yang diluncurkan pada November 2023 kemarin. Satelit ini merupakan satelit yang berperan sebagai mata-mata dan mengorbit di ketinggian 512 km. Lewat satelit ini, Kim Jong-un diberitakan bisa memantau pergerakan apa saja, termasuk pergerakan Amerika Serikat di pangkalan militer Amerika di Guam. Kehadiran dari satelit militer milik Korea Utara ini tentu saja membuat Korea Selatan dan juga Amerika Serikat ketar-ketir karena mereka jelas tidak menyangka kalau Korea Utara punya teknologi untuk mampu membuat satelit militer. Apalagi, Korea Utara emang udah 3 kali gagal mengembangkan satelit militer mereka sepanjang tahun 2023. Makanya, Amerika Serikat dan Korea Selatan ini curiga kalau Korea Utara berhasil membuat satelit militer mereka berkat bantuan dari Rusia. Keduanya memang makin mesra nih semenjak Rusia menerima sanksi Barat setelah invasi ke Ukraina. Dalam berbagai rumor yang beredar, Rusia memberikan bantuan pengembangan satelit militer untuk Korea Utara dengan timbal balik Rusia mendapatkan amunisi dari Korea Utara. Jadi kerjasamanya itu saling menguntungkan. Setelah membahas kekuatan Angkatan Udara Korea Utara, bisa dibilang kalau kekuatan mereka masih jauh dari kata mumpuni karena berbagai alasan. Mulai dari jet tempur ketinggalan zaman, pesawat transportasinya kecil, drone yang masih menjadi tanda tanya dan masih banyak lagi.
Namun Korea Utara masih patut nih diacungi jempol karena punya satelit militer yang tidak dimiliki oleh semua negara. Satelit militer juga tentu memberi bantuan besar untuk aktivitas militer lainnya, termasuk peluncuran rudal balistik dari Angkatan Darat Korea Utara.